Halo semuanya, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nela Azara dari Universitas Asa Indonesia. Nah, di sini aku pengen ngajak kalian nih untuk melihat Jakarta City Tour. Kalian penasaran kan? Yuk lihat yuk! Nah teman-teman semuanya, saat ini saya sedang berada di depan persis Monumen Nasional. Monumen Nasional merupakan salah satu ikon di kota Jakarta. Untuk teman-teman yang dari luar Jakarta yang ingin berkunjung ke Jakarta, pastinya harus banget nih foto di depan Monumen Nasional. Untuk biaya tiket masuk ke Puncak Monas hanya 25.000 saja, dikurang 1.000, jadi hanya 24.000 untuk orang dewasa, 13.000 untuk mahasiswa, dan 6.000 untuk anak-anak. Nah, jam operasional di Monas ini dari 8 pagi sampai jam 4 sore. Tidak jauh dari Monumen Nasional, di sebelah baratnya di sini ada Museum Nasional. Museum Nasional juga disebut dengan Museum Gajah. Museum Nasional juga disebut dengan Museum Gajah karena di depan Museum Nasional terdapat patung gajah yang merupakan pemberian dari Raja Thailand pada tahun 1871. Belum lama ini Museum Nasional dibuka kembali karena sebelumnya Museum Nasional ditutup karena terjadinya kebakaran yang menyebabkan beberapa koleksi di Museum Nasional ikut terbakar juga. Harga tiket masuk dari Museum Nasional ini dikenakan harga 25.000 untuk dewasa dan juga untuk anak-anak yaitu 15.000 dan untuk warga negara asing yaitu 50.000. Untuk jam operasional dari Museum Nasional yaitu untuk weekday jam 8 pagi sampai jam 4 sore dan untuk weekend dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Dibangun pada tahun 1820, pasar ini memiliki gaya ornamen khas Tionghoa dan Eropa. Hai, perkenalkan, nama saya Alida Syifa dari Universitas Asa Indonesia. Pasar ini menawarkan suasana yang khas dengan arsitektur bangunan tua. Di sini banyak toko makanan terkenal seperti bakmi Gang Kelinci, bakmi Abun, dan lain-lain. Di sini juga banyak toko tekstil yang terkenal seperti Isardas. Dan jika kalian mencari sepatu, di sini terdapat toko-toko sepatu terkenal, di antaranya ada Sin Liseng, Sinar Baru, dan Sinar Terang. Teman-teman, tahu gak sih kenapa pasar ini dinamakan sebagai pasar baru? Karena pasar ini merupakan 3 dari pasar yang dibangun oleh Belanda. Di antaranya ada Pasar Tanah Abang, Pasar Senen, dan yang terakhir ini adalah Pasar Baru. Karena pasar yang terakhir dibuat oleh Belanda dan menjadi pasar yang terbaru pada saat itu, maka dari itu pasar ini dinamakan sebagai Pasar Baru. Glodok merupakan kawasan yang ada di Jakarta Barat. Glodok lebih sering disebut sebagai pecinan. Kenapa? Karena orang-orang yang tinggal dan beraktivitas di sini lebih banyak memiliki keturunan dari Tionghoa. Sebelum kita mengeksplorasi Glodok lebih jauh, perkenalkan, nama saya Stefan Saputra dan saya dari Universitas Asa Indonesia. Asal-usul nama Glodok sendiri memiliki beragam versi. Ada yang mengatakan nama Glodok berasal dari bahasa Sunda yang artinya pintu masuk rumah, karena pada saat itu Glodok merupakan pintu utama kerajaan Sunda. Ada juga yang mengatakan bahwa nama Glodok berasal dari suara air pancuran yang ada di halaman gedung balai kota. Bunyi pancurannya seperti grojok, grojok, grojok. Sehingga orang-orang Tionghoa yang sulit mengucapkan huruf R mengeja menjadi Glodok. Dari nama pancuran tersebut akhirnya menjadi sebuah nama daerah yang dikenal sebagai
Glodok Pancoran. Nah, di sini juga banyak toko-toko tradisional yang menjual obat-obatan dari Cina. Toko obat di sini memiliki ciri khas dengan membuat obat-obatan dari rempah-rempah. Karena masyarakat di sini kebanyakan keturunan Tionghoa, maka dari itu di setiap hari raya Imlek banyak sekali yang menjual dekorasi untuk hari raya Imlek. Nah, teman-teman, di belakang saya ini adalah kawasan Petak 6. Nah, di kawasan Petak 6 ini banyak sekali makanan khas Tionghoa dari yang halal maupun non halal. Buat teman-teman yang penasaran mau cobain, langsung aja datang ke sini. Dan jangan lupa untuk selalu mengecek no pork no lard. Bangunan ini sudah ada sejak tahun 1707. Bangunan ini disebut dengan nama Museum Sejarah Jakarta, atau orang-orang biasa sebut Museum Fathahillah. Ya, teman-teman, kawasan Kota Tua ini melintasi Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Kawasan Kota Tua memiliki luas 1,3 km persegi. Kawasan Kota Tua ini juga merupakan salah satu awal mula kota Jakarta dimulai. Nah, teman-teman, di kawasan Kota Tua ini nggak cuma ada Museum Sejarah Jakarta, tapi ada juga Museum Wayang, Cafe Batavia, Gedung Jasindo, Pos Indonesia, dan juga Museum Keramik. Nah, teman-teman, di kawasan Kota Tua ini terdapat beberapa museum. Di antaranya ada Museum Fathahillah, Museum Wayang, dan juga yang ada di belakang saya ini adalah Museum Keramik. Masing-masing museum dikenakan biaya 5.000 untuk per pengunjungnya. Gimana? Kalian tertarik gak buat mengunjungi destinasi wisata di Jakarta? Saya tunggu ya. Saya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan berguna buat teman-teman sekalian. Saya punya pesan terakhir buat teman-teman. Nikmati masa muda kalian dengan liburan, bukan hanya dengan khayalan.